Sekarang kita dalam perjalanan di Transjakarta menuju Blok M Square. Nah, di sini kalian bisa turun di terminal Blok M Square, terus kalian putar balik, jalan sedikit di sebelah kiri nanti ada plang tulisan polisi. Kalian belok kiri nanti langsung masuk ke area Blok M Square. Terus kalian bisa langsung masuk aja nih guys ke area Blok M Square. Nanti di sebelah kiri akan ada tangga menuju ke bawah, basement J, terus nanti kalian bisa masuk ke Pujasera lantai B, pintu M sampai M1. Berita buruk nih guys, ternyata PMP Oganilira tutup. Kebetulan kita juga punya plan B, ada di Blok M Plaza, posisinya ada di lantai 5 food court Blok M Plaza, namanya PMP Farina. Kebetulan PMP Farina buka cabang baru di Blok M Plaza pada Desember 2024 kemarin. Nah, video ini jadi review PMP untuk kalian yang penasaran cobain PMP Farina. Informasi untuk kalian, jadi PMP ini berasal dari kota Palembang, Sumatera Selatan. Halo Mas. Ya halo. Masnya namanya siapa nih? Andi. Oh Andi, Mas Andi. Iya. Mas ini tahu nggak seputar tentang pempek? Hal yang unik tentang pempek itu apa sih? Oh kalau pempek itu yang unik itu dia terbuat sih dari ikan ya. Jadi banyak orang yang suka gitu. Jadi makanya banyak sih yang minat di situ. Mas ini kerja udah berapa lama Mas? Saya kerja itu hampir baru 2 bulan. Terus apa sih yang bikin pempek itu enak dan menarik? Yang bikin enak itu adalah dari ikannya. Pertama kita pilih ikannya tuh yang terbaik. Kalau misalkan dari ikannya aja udah nggak bagus, pasti rasanya juga pasti bakal nggak enak gitu. Oke. Terus bahan-bahan pembuatan pempek ini ada apa aja Mas? Ya, bahan utama itu ya adalah ada ikannya, terus sama ya ada campuran lainnya sih kayak ada tepungnya segala gitu. Terus kalau yang Mas tahu seputar pempek Farina ini apa sih? Pempek Farina ini dia cukup brand besar ya, tapi di daerah Surabaya dia. Ini adalah outlet ke-65. Nah gitu, jadi di Jakarta itu kita baru ada 4. Jadi di PGC 1, Blok M 1, mana lagi ya, Empo 1 sama Millennium, jadi ada 4 gitu. Kalau di sini berdiri sejak kapan? Kalau pempeknya Farina sendiri itu berdirinya sejak 1994 gitu. Kalau di Blok M sih baru di tanggal 29 Desember. Oke, makasih ya Mas. Oke, sama-sama. Silakan untuk pesanannya. Hai, jadi ini porsi yang udah kita pesan tadi. Isinya ada pempek adaan, lencer, kapal selam, keriting, tahu, sama ada mie sama timun. Ini ada cukonya. Jadi kita di sini, saya Kalin Mulia Karenisa dan Salsabila ingin menjelaskan sedikit mengenai filosofi dari setiap jenis pempeknya ini. Nah, di sini aku mau nambahin sedikit kenapa satu porsi pempek ini ada mie-nya sama ada timunnya. Timun itu sebagai tambahan saja, seperti kayak kalian makan bakmi mungkin pakai timun. Terus kalau di sini kenapa ada mie? Karena ada percampuran antara masyarakat di Palembang dan juga Tionghoa. Jadi ini seperti akulturasi di mana budaya baru dan budaya yang sudah ada itu mencampur secara damai tanpa menghilangkan budaya yang aslinya. Maka itu kenapa ditambahin mie juga sebagai tambahan biar kita tuh lebih kenyang gitu makan pempeknya. Langsung aja di sini Salsa mau ngejelasin filosofi dari jenis-jenis pempek. Yang pertama itu ada pempek lenjer. Pempek lenjernya itu yang berbentuk panjang itu melambangkan ketekunan dan kerja keras. Nah, lenjer itu mengajarkan bahwa sesuatu yang terlihat biasa saja tetapi memiliki nilai jika dibuat dengan baik dan penuh usaha. Nah, seperti kehidupan tidak selalu mencolok tetapi harus memiliki dasar yang kuat. Selanjutnya ada pempek kulit. Tapi di sini tadi pempek kulitnya nggak ada karena lagi kosong. Tapi di sini aku mau ngejelasin aja kalau misalkan pempek kulit itu melambangkan kalau gimana cara kita memanfaatkan sumber daya yang ada. Karena seperti yang kita tahu, pempek kulit itu terbuat dari kulit ikan. Dimana kulit ikan itu biasa disebut limbah. Kita bisa menghargai bahwa sesuatu yang dianggap sederhana ataupun biasa saja itu bisa menjadi istimewa apabila diolah dengan baik seperti pempek kulit. Selanjutnya ini ada pempek adaan. Pempek adaan itu juga dia tuh berbentuk bulat dan lembut karena dia tuh lebih banyak menggunakan tepung. Jadi
sebenarnya nggak ada arti khusus, tapi dia tuh sebagai simbol kelembutan di kekeluargaan gitu. Jadi pempeknya ini adaan ini sebagai tambahan aja, tapi juga penting untuk di seporsi pempek gitu. Nah, selanjutnya ini ada pempek kapal selam. Pempek kapal selam ini tuh melambangkan keberanian dan pengorbanan. Nah, pempek kapal selam ini memiliki telur di dalamnya yang bisa diartikan sebagai inti atau tujuan hidup. Nah, proses pembuatan yang lebih rumit mencerminkan bahwa untuk mencapai sesuatu yang bernilai tinggi itu perlu usaha lebih dan keberanian untuk mengambil resiko. Selanjutnya di sini nih ada pempek isi tahu. Mungkin ini sebagai variasi aja ya teman-teman. Jadi ada pempek yang kulit, pempek lenjer yang gak ada isinya, pempek adaan gak ada isinya, pempek kapal selam yang ada telurnya. Mungkin ini diisi sama pempek tahu supaya lebih bervariasi gitu. Sama ini juga mungkin bentuknya unik banget. Jadi tuh ini sepertinya kayak variasi baru yang dibikin sama pempek Farina gitu guys. Segitu aja filosofi dari pempek yang kita jelasin. Oke, nanti bakal dijelasin oleh Raisa dan Tasya. Halo, aku Tasya. Aku Raisa. Menurut kalian tuh makanan ini cocok untuk acara apa sih? Kalau setahu aku ya, kalau misalkan orang Palembang aslinya tuh kalau misalkan makan pempek, dia nggak harus ada di suatu acara tertentu. Jadi dia bisa aja pagi makan pempek, siang atau sore makan pempek tuh dijadiin cemilan buat dia. Jadi bukan kayak ada acara keluarga kita makan pempek yuk gitu. Enggak, jadi kayak misalkan ya udah biasa emang udah makanan sehari-hari Palembang. Nah, tapi kalau misalkan orang di luar Palembang aku kurang tahu ya. Kalau menurut kamu gimana, Tas? Itu kalau menurut aku dari beberapa jurnal yang udah aku baca itu yang pertama itu bisa buat acara keluarga. Jadi sebagai hidangan khas buat kumpul keluarga gitu. Nah, yang kedua itu untuk pesta atau hajatan. Sama juga kayak acara keluarga. Terus yang ketiga buat hari besar kayak lebaran, puasa, bukber dan lain-lain. Terus festival kuliner biasanya banyak banget tuh pempek. Iya, benar. Berdiri ada pempek salah satunya. Iya. Itu sih itu aja yang aku tahu. Untuk cokonya ini bukan yang asin banget itu, tapi lumayan pedas. Kayaknya kalau orang Palembang kan bisa yang lebih pedas lagi sama lebih asam lagi. Kalau untuk pempeknya dia udah kenyalnya cukup. Rasanya Padat banget. jadi berasa gitu daging kita. Cocok kalau dipaduin. Untuk harga segini menurut aku Apalagi ini di mall, food court mall, jadi buat harga segini ya oke lah ya. sekarang Tasya bakal cobain yang rasa kapal selam. Tas. Gimana Gimana? Enak banget. Kayak padat gitu. Isinya banyak. Terus ikan banget. Dari mana? cara orang Palembang makan sebenarnya kayak gini. Bukan dicocol ya, tapi diguyup. Cuma di sini kan kita makan bareng-bareng ya guys. Jadi kita Lebih beretika. higienisan aja. Iya. Jadi kita nggak diseruput-seruput, kita dipakai kayak gitu. Kalau nggak diseruput aja. Cobain. Yang keriting ini kayaknya dia membuat yang kayak luarnya crispy gitu. Dalamnya tetap lembut dan kayak gitu. Nah, jadi kita sekarang mau cobain yang unik di sini. Dia ada pempek tahu ya. Kayaknya buat pempek luarnya tuh kayak basicnya masih sama, cuma kayak beda bentuknya sama jenis-jenisnya aja. Worth it gak? Worth it banget. Harga pun 45. Iya benar. Cuma ini kayak lebih kenyal daripada yang lainnya toh. Padat ya. Terus lebih banyak rasanya karena ini ada tahu. Guys, di sini aku mau nyobain yang kelewatan mie.
Apakah lebih enak daripada Indomie? Coba kita coba. Ini coba kita celup Pak. Ya aku bilang cukunya juga. Karena nggak mungkin nggak pakai cukup. Gue yang paling enak nih. Iya. Gue pengen beli. Enak tapi ya udah nih. Nggak yang enak lebay gitu loh. Enak aja. Oke, buat yang katanya buat ngenyangin sama akulturasi dari Tionghoa. Itu di sini penuh banget tadi, susah segini. Udah habis. Maaf guys, kita berantakan. Bye. Sebelumnya, makanan ini bernama kelesan karena proses pembuatannya yang dikeles. Lalu, para pembeli memanggil penjual dengan bahasa Cina yaitu empe yang berarti paman. Karena terbiasa nih manggil pe, empe, membuat nama kelesan tersebut berubah menjadi empe-empe.